hebat dong. Kurang makan minum. Iya. Baiklah, di sini saya akan memandu seminar kita yaitu urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan di Indonesia, di mana kita kedatangan narasumber yang cantik dan ganteng dan kita dengar semua ya. Nah, untuk tidak memperpanjang, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke narasumber kita yang pertama. Ronaldo, silahkan. Oke guys. Selamat siang buat kita semua. Sore. Sore kita semua. Berarti teman-teman masih fokus semua ya. Iya. Baiklah, kami akan memulai seminar kita, yaitu seminar yang bertemakan urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya tindak pidana kekerasan di Indonesia. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia sangatlah lemah terhadap korban atau kepentingan korban. Karena di sini korban sangat dibutuhkan perlindungan hukum. Kenapa saya bilang dibutuhkan perlindungan hukum? Kita bisa lihat bahwa banyak kasus yang terjadi di Indonesia, seperti di dalam hal tersebut terdapat berperan pentingnya aparat penegak hukum. Karena penegak hukum di situ berkorban atau berperan sebagai penyidik. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kepentingan dan si pelaku dengan si korban. Jadi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses tindak pidana kekerasan yang ada di Indonesia ini. Perlindungan hukum terhadap korban sangat dibutuhkan. Karena di sini banyak terjadi kasus di Indonesia, hanya si pelaku yang diberikan kepentingan hukum daripada si korban. Di sini saya akan menjelaskan kepentingan si pelaku. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak kasus yang terjadi di Indonesia, seperti contohnya kekerasan dalam rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan bahwa si pelaku dapat kepentingan hukum daripada si korban. Padahal si korban membutuhkan perlindungan hukum di Indonesia. Penyidik hanya memberikan perlindungan hukum perlindungan hukum hanya kepada si pelaku, sementara si korban tidak dihiraukan. Disinilah lemahnya hukum yang ada di Indonesia ini. Negara Indonesia ini merupakan negara hukum yang mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa warga masyarakat Indonesia harus taat pada hukum dan harus dipersamakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Dari kedua akan dilanjutkan kepada Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perlindungan apa saja sih yang didapatkan oleh korban saat terjadi tindak pidana kekerasan. Nah, selama ini kan kita banyak melihat bahwa korban itu merupakan kayak dia itu hanya dijadikan saksi. Mereka datang ke pengadilan tanpa bimbingan dari kayak pengacara atau tanpa kuasa hukum kan selama ini. Jadi kayak mereka hanya diperiksa, hanya diberikan kayak suruh menjelaskan apa saja mereka alami. Setelah itu mereka dibiarkan pulang sendiri tanpa perlindungan dari pihak hukum. Nah, di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 itu ada yang namanya perlindungan saksi korban melalui LPSK. Tapi di sini LPSK juga tidak berjalan dengan benar. Karena yang saya bilang tadi bahwa kalau misalnya korban itu di sini hanya sebagai saksi, bukan sebagai kayak paling-paling ganti kerugian, dilindunginya itu melalui ganti kerugian. Tapi kan kita tidak tahu nih apa yang dialami korban, termasuk korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual dipaksa untuk mengakui
tapi tidak mendapatkan perlindungan. Terus ada baru-baru ini korban kekerasan yang pelakunya adalah anak mereka sendiri. Mungkin itu kayak penjelasan hukumnya belum kita ketahui sampai sekarang penyelesaiannya gimana. Tapi gini, kalau misalnya orang tua sebagai korban yang melakukan kekerasan adalah anak, pasti orang tua hanya bisa mengalah memaafkan perintah si anak, bukan menghukum si anak. Mana ada sekarang orang tua yang memenjarakan anaknya, atau nggak ada juga kan anak yang memenjarakan orang tuanya. Jadi kayak perlindungan korban kekerasan di Indonesia ini sangat minim, dan mungkin ya kita berharap aja lah semoga penegak hukum dengan adanya RUU KUHP yang baru ini agar korban ini benar-benar mendapatkan perlindungan, bukan hanya sekedar ganti kerugian. Karena ya apalah dayanya kalau misalnya ganti kerugian tanpa perlindungannya jelas dari pihak hukum di Indonesia. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pemateri ketiga yaitu Denis. Ketentuan Denis. Oke, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu topik seminar urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan di Indonesia. Yang menjadi bagian saya di sini akan membahas tentang kendala yang dihadapi dalam rangka penyidikan dalam mengungkap tindak pidana. Yang kita ketahui, proses pengungkapan ini yang paling dekat di kalangan masyarakat itu, yang kita ketahui yang mengungkap sisi kejahatan dalam bermasyarakat itu, yang paling dekat itu adalah polisi, yang dimana banyak kendala-kendala yang dialami polisi dalam mengungkap sebuah kejahatan yang dilakukan. Di sini ada beberapa saya ambil poin penting yang menjadi kendala penyidik atau polisi untuk mengungkap sebuah kejahatan tindak kriminal. Yang pertama itu, kendala pertama ketika pelaku kejahatan diketahui atau sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Yang timbul di pikiran kita ketika seorang yang sudah diketahui melakukan kesalahan tindak kriminal dan dia diketahui sudah dilaporkan, maka hal yang timbul di dalam hatinya akan mencari bagaimana dia melarikan diri atau menjauhkan dari yang namanya tertangkap oleh pihak penyidik atau polisi. Itu yang timbul pertama di dalam sebuah pelarian yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana kriminal tersebut. Nah, di sanalah terdapat kendala kepada polisi untuk mencari di mana letak perginya oleh yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kemudian di sini yang menjadi kendalanya itu ada pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam mengungkap sebuah kasus. Nah, di dalam penyidikan ini jika waktu yang dijalankan atau yang digunakan untuk mengungkap sebuah kasus itu waktunya terbatas, maka di sini kemungkinan besar kasus yang diusut tuntas itu maka telitinya tidak akan bisa terungkap. Maksudnya di sini secara terperinci tidak akan dapat kasus itu diungkap secara nyata kalau waktunya mepet atau waktunya tidak diberi leluasa. Dan kemudian itu ada lagi kelemahan yang terdapat dalam pihak penyidik itu, yaitu kurang mendapatkan informasi keberadaan si pelaku tindak kriminal itu. Nah, keberadaan kita harus mengetahui di sini bagaimana pihak polisi itu untuk mengetahui keberadaan si pelaku tindak pidana atau kekerasan yang dilakukan terhadap korban itu. Yang pertama, jika tidak adanya seperti kita lihat seperti contoh CCTV, hal ini dapat membantu sebuah penyidikan dalam polisi untuk mengungkap siapa penjahat yang melakukan kejahatan itu. Seperti halnya yang kedua itu mendekati keluarga yang melakukan tindak pidana kekerasan ini. Yang kemudian itu adanya seperti hal yang kita wajar kita pegang setiap hari itu alat komunikasi. Jika tidak adanya komunikasi seperti yang digunakan korban atau nomor telepon atau Facebook atau sebagainya yang menunjang untuk pengungkapan
si pelaku ini, maka akan sulit bagi polisi untuk mengungkapkan identitas pelaku yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Kemudian di sini si korban, kita ketahui bahwa dalam tindak pidana ini ada yang namanya korban itu cacat. Nah, dinamakan di sini kalau korban itu cacat, maka yang diungkapkan di sini satu, pertama tindak pidana yang dilakukannya, dan kedua itu tentang masalah kerugian. Nah, kalau kita ketahui kalau si korban sudah mengalami kerugian, maka hal ini akan menyebabkan kerugian fatal bagi si korban. Contohnya, dia sudah mengalami contoh dan dalam kekerasan itu dia mengalami patah tangan atau segala macam. Nah, dia kan sini udah kerugiannya itu kerugiannya sudah cukup banyak. Yang kedua itu dalam pengungkapannya ini berarti di sini harus diselesaikan dulu tentang tindak pidananya atau kekerasan yang dilakukan. Nah, kemudian upaya denda yang dilakukan terhadap si korban itu. Langsung saja ke pemateri kita yang keempat, yaitu Purnama. Oke, terima kasih saudari moderator yang telah kesempatan kepada saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya diberikan sebagai pembicara keempat. Jadi terkait tadi mereka sudah menyusun tadi konstruksi cara berpikir kita mengenai urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan di Indonesia. Namun saya mau mencoba mengkonstruksikan lagi sistem cara berpikir kita dalam memandang sebuah permasalahan urgensi perlindungan korban dalam hukum. Tentu kita harus berangkat dulu pada dasar dan landasan undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dijelaskan di pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, itu menjadi pegangan kita. Artinya, ketika negara hukum, maka negara berhak untuk melindungi setiap warga negaranya. Dan itu sudah dijelaskan di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mulai dari pasal A sampai ke C. Namun di dalam hal ini terkait mengenai perlindungan hukum bagi korban, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan saudara-saudari sekalian, bahwa memang di dalam negara kita ini memang ada suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di mana dasar hukumnya disebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tetapi secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 itu ada beberapa hal-hal yang masih harus dibenahi. Karena pada dasarnya LPSK ini hanya beranggotakan 10 orang dan juga hanya satu tempatnya, hanya di Jakarta, sehingga dia tidak bisa menjangkau orang-orang atau masyarakat yang ada di daerah-daerah. Nah, itu menjadi permasalahannya dan itu harus dibenahi oleh negara. Terkait di dalam hal itu juga berbicara mengenai korban ini adalah orang-orang yang mendapatkan penderitaan perlakuan dari para pelaku tindak pidana. Otomatis kita sudah bisa menerka apa yang dimaksud dengan korban dan apa yang mereka derita. Nah, itu harus kita pahami dulu. Nah, berkaitan dengan hal itu juga saudara-saudari sekalian, bahwa di dalam perlindungan korban di Indonesia bisa dibilang kategorinya masih sangat rendah. Karena mengapa? Karena tingkat kepedulian dari penegak hukum dalam hal ini sangat miris. Bahkan ada korban tindak pidana sampai saat ini kasus-kasusnya itu tidak pernah naik-naik. Bahkan pelaku sudah lepas. Bahkan pelaku sudah merasakan yang namanya udara bebas. Nah, itu menjadi permasalahan kita di negara ini. Jadi sehingga marilah kita menyusun konstruksi cara berpikir kita untuk memahami hal ini. Nah, berkaitan dengan hal itu juga saudara-saudari sekalian, dalam hal ini bahwa ada beberapa contoh kasus yang harus kita perlu ketahui sebagai landasan dan dasar cara berpikir kita dalam yang namanya urgensi perlindungan korban ini. Pertama yang perlu saya sampaikan di sini, saya mengambil contoh yaitu kasus Baik Nuril. Tentu saja teman-teman sudah pada tahu dan saudara-saudara semua sudah tahu bagaimana bentuk kasus tersebut. Jadi di dalam hal itu, Baik Nuril adalah korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Di tahun 2012 terjadi, namun kasusnya naik pada tahun 2012, barulah tahun 2019 kasusnya baru diputus. Coba bayangkan saudara-saudari sekalian, betapa lamanya kasus tersebut. Sedangkan pelaku gantung kaki tidak merasakan apa yang dirasakan oleh korban. Coba bayangkan, dalam korban tersebut ada beberapa kendala yang permasalahan yang harus diterima. Pertama, dia menderita secara mental. Kemudian dia terkendala atau merasakan dalam psikis. Kemudian juga dalam bentuk trauma. Nah, sehingga hal tersebut, sedangkan pelaku tidak merasakan hal tersebut. Ketika dia sudah melakukan yang namanya tindak pidana,
kepada korbannya, dia tidak merasakan malu, dia tidak merasakan cacat mental ataupun psikis sekali terhadap hal lainnya. Namun itu yang menjadi permasalahannya. Kemudian kita ambil misalnya contoh mengenai pemerkosaan. Nah, otomatis dalam hal pemerkosaan itu korban tidak hanya mengalami kekerasan saja, tetapi dia merasakan yang namanya malu, menderita secara psikis dan mental. Sedangkan korban dia hanya dijatuhi hukuman. Itu pun kalau tindakan dari penyidik ataupun dari para penegak hukum cepat. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Kita harus juga memahami bahwa integritas dari penegak hukum di Indonesia ini masih sangat lemah. Jadi sehingga korban terkantung-kantung ataupun terlunta-lunta di dalam permasalahan yang diterima. Nah, ini yang harus kita perlu sampaikan dan benahi sehingga pada akhirnya lembaga LPSK ini mampu melindungi korban-korban lainnya. Dan atas dasar hal itu juga perlu kita pahami bahwa sebagai warga negara, apalagi kita sebagai mahasiswa fakultas hukum, kita tidak boleh hanya menunggu tindakan dari polisi, kita tidak boleh menunggu dari kejaksaan atau segala macam. Mari kita bergerak untuk menjaga melindungi korban yang ada di sekitar kita. Nah, karena itulah tujuan LPSK ini dibentuk. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam seminar kali ini, dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini teman-teman bisa paham dan mengerti sehingga pada akhirnya nanti hukum yang ada di Indonesia ini betul-betul terwujud sesuai dengan keinginan dan tujuan dasar negara kita, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.